Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fajar SD. Di video kali ini saya akan bahas soal SKBPGSD Kompetensi Profesional Bahasa Indonesia. Materinya berkenaan dengan denotasi dan konotasi. Oke, jadi sebelum masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu agar mendapatkan manfaat dari video ini dan video-video saya selanjutnya. Oke. Nah, sebelum masuk ke soal-soal dan pembahasan, kita akan lihat sedikit materi tentang denotasi dan konotasi. Oke, kita lihat denotasi. Denotasi itu adalah makna sesungguhnya di mana tidak ada unsur makna lain atau makna tersembunyi yang terkandung di dalamnya. Nah, misalnya definisi dari kata kursi. Nah, maka apa definisi dari kata kursi menurut KBBI misalnya? Nah, itulah dia. Kemudian misalnya pintu. Nah, pintu menurut KBBI seperti apa? Nah, itulah dia definisinya. Jadi itu adalah makna sebenarnya atau makna sesungguhnya di mana tidak ada unsur atau makna lain yang tersembunyi yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah definisi dari denotasi. Kita lihat lagi kalimat denotasi. Kalau kalimat denotasi itu adalah suatu kalimat yang mengandung pesan dengan makna yang sesungguhnya atau denotatif. Artinya tidak ada makna lain atau makna yang tersembunyi dari kalimat tersebut. Oke. Jadi itu adalah definisi dari denotasi dan kalimat denotasi. Selanjutnya kita akan membahas konotasi. Nah, konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya dari suatu kata atau tidak didasarkan atas kondisi kebenaran dan merupakan makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa dan bersifat subjektif sesuai penggunanya. Jadi secara sederhana konotasi itu, kata konotasi bukan kata sebenarnya. Definisi artinya bukan itu dalam kata itu. Kemudian kalimat konotasi ini dibagi menjadi dua. Ada kalimat konotasi positif, kemudian ada kalimat konotasi negatif. Oke, untuk lebih memperjelas antara denotasi, konotasi, dan konotasi positif dan negatif, maka kita akan membahas soal-soalnya setelah ini. Oke. Soal yang pertama, kalimat berikut yang memiliki makna denotasi adalah A. Bu Ratna membeli meja baru untuk ruang makan rumah barunya. B. Oman menyapu bersih semua medali emas di ajang Olimpiade Sains. C. Wina berkeringat dingin menunggu giliran wawancara kerjanya siang ini. D. Anjing itu tertangkap tangan saat akan memangsa telur ayam milik warga. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Bu Ratna membeli meja baru untuk ruang makan rumah barunya. Oke, jadi jelas ya, karena di situ adalah kalimat yang maknanya denotasi, artinya sebenar-benarnya. Kalau kita lihat option yang B, C, D itu adalah bukan makna sebenarnya. Coba kita bahas satu persatu. Oke, misalnya seperti ini. A. Di option A, meja, misalnya dalam KBBI, meja berarti perkakas atau perabot rumah yang mempunyai bidang datar sebagai daun mejanya dan berkaki sebagai penyangga. Kemudian option yang B, itu bukan denotasi tapi konotasi. Kita lihat, menyapu bersih berarti memenangkan. Kemudian yang C, berkeringat dingin berarti gugup, dan D, tertangkap tangan berarti ketahuan. Oke, jadi itu ya untuk soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Suhu politik di Indonesia semakin memanas. Kalimat tersebut merupakan kalimat A. Denotasi, B. Konotasi, C. Metafora, D. Idiom. Jawaban yang paling tepat adalah B. Konotasi. Kita lihat pembahasannya. Memanas dalam kalimat tersebut dimaksudkan dengan suasana tegang atau penuh ketegangan. Nah, jadi maksudnya adalah bukan suhu di badan kita yang panas seperti itu, tapi atau cuaca di Indonesia yang panas begitu, tapi dalam konteks ini maksudnya adalah suasananya tegang atau penuh ketegangan. Oke, lanjut soal nomor 3. Kalimat yang mengandung makna konotasi positif adalah A. Penjahat itu telah mampus ditembak oleh polisi. B. Bini Mang Ucup telah melahirkan. C. Istrinya yang belia telah mengandung. D. Ibu Tina sedang bunting 7 bulan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, karena di sini yang ditanyakan adalah konotasi positif. Kita lihat pembahasannya. Nah, konotasi positif merupakan kata yang berkonotasi baik. Jadi kata istri dan mengandung
dan mengandung berkonotasi baik atau berkonotasi positif. Kalau kita lihat option yang A, penjahat itu telah mampus ditembak oleh polisi, maka mampus itu tidak konotasi positif. Yang B, Bini Mang Ucup telah melahirkan, bini juga bukan konotasi yang positif. Kemudian yang D, Ibu Tina sedang bunting 7 bulan. Nah, bunting itu juga bukan merupakan konotasi positif tapi negatif. Satu-satunya yang punya konotasi positif adalah option C. Oke. Soal nomor 4. Kalimat yang menggunakan kata berkonotasi negatif adalah A. Sebagai seorang istri harus pandai menyenangkan suami. B. Biaya pemakaman korban bencana alam ditanggung pemerintah setempat. C. Para wanita tunasusila bekerja akibat tuntutan kebutuhan ekonomi. D. Selama meringkuk di penjara, Roy berubah menjadi pendiam. Kita lihat jawaban yang paling tepat adalah karena dia berkonotasi negatif. D. Selama meringkuk di penjara, Roy berubah menjadi pendiam. Gimana pembahasannya, kita lihat. Kata berkonotasi negatif adalah kata yang bermakna kasar atau tidak sopan. Nah, kata istri dan suami di option A mengandung konotasi positif. Kata pemakaman juga di option B mengandung konotasi positif. Kata wanita tunasusila di option C juga mengandung konotasi positif. Maka jawaban yang paling tepat adalah D ya. Di penjara itu bisa diganti dengan bui, seperti itu lebih positif kalau bui ya, konotasinya konotasi positif. Oke, lanjut soal nomor 5. Pengambilan darah dilakukan pada donor darah yang telah memenuhi persyaratan. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan alat-alat sekali pakai yang steril dengan sistem tertutup. Makna denotasi kata steril pada paragraf di atas adalah A. Bersih dari kotoran, B. Bersih dari penyakit, C. Bebas dari kuman, D. Bebas dari hama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya C. Bebas dari kuman ya. Kata steril bermakna bebas dari kuman di soal di nomor 5. Oke, lanjut soal selanjutnya nomor 6. Walaupun dia seorang titik-titik pabrik dan istrinya seorang titik-titik, dia bercita-cita ingin menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Kata-kata berkonotasi negatif untuk melengkapi kalimat di atas adalah, kalau kita lihat dari option sebetulnya sama semua. Titik-titik pabrik dia bisa karyawan, pegawai ataupun buruh. Jadi yang diminta di soal adalah konotasi negatif, maka buruh yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik yang pertama. Jadi buruh, kemudian dan istrinya seorang titik-titik. Di situ di option pembantu babu. Jadi yang paling tepat adalah karena dia minta konotasi negatif maka babu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, buruh dan babu ya. Kita lihat pembahasannya. Kata berkonotasi negatif merupakan kata yang bermakna kurang sopan atau kurang halus. Kata buruh dan kata babu di situ adalah konotasi negatif. Oke. Lanjut soal nomor 7. Hutan lindung berfungsi sebagai penampung air di musim hujan dan turut menentukan suhu udara di daerah sekitarnya. Namun, masih ada segerombolan orang yang suka menebang demi keuntungan pribadi. Di antara kata-kata dalam paragraf di atas yang bermakna konotasi negatif adalah A. Hutan lindung, B. Turut menentukan, C. Segerombolan orang, D. Suka menebang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah segerombolan orang. Karena maksud dari segerombolan orang ini adalah, kita lihat pembahasannya, bermakna kawanan pengacau atau perusuh di hutan lindung itu, seperti itu. Jadi segerombolan orang berkonotasi negatif. Kalau kita lihat option A, hutan lindung bukan, option B turut menentukan bukan, option D suka menebang juga bukan berkonotasi negatif ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 8. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata bermakna konotasi adalah A. Harga kambing hitam itu sangat mahal. B. Dalam peristiwa itu ia dijadikan kambing hitam. C. Kambing hitam kesayangannya akan dijual ayahnya. D. Dalam upacara adat itu dikorbankan seekor kambing hitam. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah bermakna konotasi, berarti bukan makna sebenarnya. Kita lihat jawabannya, yang paling tepat B ya. Kenapa B? Kita lihat.
Makna konotasi merupakan makna kias, jadi bukan makna sebenarnya. Terus karena di sini semua option baik A, B, C dan D itu ada sama-sama ada kambing hitam. Jadi yang option A, harga kambing hitam itu sangat mahal. Jadi dia memang betul-betul kambing hitam, kambing yang berwarna hitam. Kemudian yang C, kambing hitam kesayangannya akan dijual ayahnya. Maka yang C juga maksudnya adalah kambing hitam. Sementara yang D juga dalam upacara adat itu dikorbankan seekor kambing hitam. Jadi ya memang yang dikorbankan kambing hitam. Jadi yang option B bukan maksudnya kambing hitam, tetapi yang disalahkan dalam peristiwa itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Lanjut soal nomor 9. Kalimat yang berkonotasi baik adalah A. 3 pahlawan reformasi telah gugur 5 tahun yang lalu. B. Bapak Budi, ketua RT Kampung Sukatani sakit keras 3 bulan yang lalu. C. Maman, sopir tetangga sebelah, mati tertabrak mobil 3 hari yang lalu. D. Perampok itu mampus sewaktu menjarah barang-barang di toko. Kita lihat jawaban yang paling tepat adalah A. 3 pahlawan reformasi telah gugur 5 tahun yang lalu. Nah, jadi kata gugur di situ bermakna mati dalam pertempuran atau meninggal dalam pertempuran, berarti dia berkonotasi baik, ya kan? Oke, jadi jelas jawabannya yang A nomor 9. Misalnya perampok itu mampus, jadi dia mati kan, atau meninggal harusnya. Mati tertabrak mobil juga meninggal harusnya ya. Oke, jadi itulah jawaban nomor 9A. Nomor 10. Karena seringnya menolong warga yang kesusahan, mantan kades itu tetap dihormati oleh masyarakat. Kata berkonotasi positif dalam kalimat di atas adalah A. warga, B. mantan, C. kades, D. masyarakat. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah ya B, ya mantan. Itu lebih baik atau lebih sopan daripada kata bekas kades, misalnya seperti itu. Bekas kepala desa, kades itu kepala desa ya maksudnya. Jadi karena dia sering menolong warganya yang kesusahan, maka mantan kades itu tetap dihormati. Jadi kalau dia berkonotasi negatif, bekas kades itu misalnya, jadi itu lain lagi. Jadi itu konotasi positif ya. Oke, nomor 10 jawabannya adalah B. Nomor 11. Kalimat yang menggunakan konotasi positif adalah A. Banyak gelandangan tidur di bawah jembatan. B. Para tunawisma dipersilakan kembali ke daerah asalnya. C. Andi memberi pengemis itu uang dan makanan. D. Dari tadi Fitri memandangi orang gila di halaman rumahnya. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Para tunawisma dipersilakan kembali ke daerah asalnya. Nah, itu adalah konotasi positif karena misalnya dia bisa saja berkonotasi negatif, misalnya para orang cacat. Nah, itu jadi kan berkonotasi negatif. Tapi di sini di kalimat nomor B itu para tunawisma. Nah, itu lebih berkonotasi positif ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Kata berkonotasi positif atau baik merupakan kata yang memiliki makna lebih baik atau lebih halus. Kata tunawisma bermakna orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, lebih halus dibandingkan kata gelandangan, pengemis, atau orang gila. Oke, jadi itu. Soal nomor 12. Gubuk-gubuk di pinggiran rel kereta api diobrak-abrik oleh petugas keamanan daerah. Kata-kata dalam kalimat tersebut terdapat kata yang berkonotasi rendah adalah A. Gubuk, B. Pinggiran, C. Obrak-abrik, D. Petugas. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A. Gubuk ya. Kata berkonotasi negatif adalah kata-kata yang bermakna kurang halus atau kurang sopan. Kata gubuk bermakna rumah kecil atau biasanya kurang baik dan bersifat sementara, jadi berkonotasi negatif. Oke, jadi itulah soal-soal yang berkaitan dengan konotasi dan denotasi. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.